Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, Yesuslah roti hidup, penjamin hidup kekal. Oleh sebab itu, mari kita terus membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Salam Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini kita masuk hari Minggu biasa yang ke-18. Dan bacaan suci yang kita renungkan pada hari ini sebagai bahan refleksi kita diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 24 sampai dengan 35. Di seberang Danau Galilea, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Putra Manusia kepadamu. Sebab dialah yang telah dimeteraikan Allah Bapa." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami lakukan supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Sebab itu kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau lakukan supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapa pula yang memberikan kamu roti yang benar dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berilah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, seorang filsuf bernama William James pernah memproposalkan istilah cash value, nilai tunai ke dalam jagat dunia ekonomi. Baik buruknya suatu tindakan tergantung pada besar kecilnya nilai tunai yang dihasilkan. Ukuran-ukuran keberhasilan di berbagai bidang lantas kemudian dihubungkan dengan bahasa nilai tunai, bahasa ekonomi. Ketika kita bicara tentang pendidikan, lebih sering kita mengaitkannya dengan jenis-jenis permintaan di pasaran tenaga kerja. Kita jarang bicara tentang bagaimana kepribadian lulusan-lulusan sekolah kita. Kita sebaliknya lebih sering berkata, apakah mereka siap pakai atau tidak. Kita berbangga bahwa kehidupan spiritual kita meningkat
seperti terlihat dari bangunan gereja yang megah, tetapi luput memantapkan katekese yang baik untuk pertumbuhan iman umat. Kebahagiaan, cinta, keramahan, kualitas hidup, dan kepribadian kita lantas dihargai dan nilai sebagai komoditi semata. Inilah gambaran hidup manusia yang pragmatis. Orang-orang pragmatis selalu berpikir praktis, sempit, dan instan. Tidak suka proses yang lama. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari umat Tuhan yang terkasih, kepada orang yang berjumpa dengan Yesus di seberang laut, Yesus berkata dengan terus terang bahwa mereka mencarinya bukan karena telah melihat tanda-tanda, melainkan karena telah makan roti hingga kenyang. Harus diakui bahwa pencarian yang dilakukan oleh orang banyak sungguh tidak berkenan kepada Yesus. Mereka tidak mencari Yesus karena Yesus sendiri, tetapi mereka mencari Yesus untuk mengenyangkan perut mereka. Semangat pragmatis rupanya juga menghinggapi mereka. Menjalin relasi dengan Yesus dalam cara yang demikian sungguh tidak bisa dibenarkan. Alois Nugroho pernah berkata begini, setiap pelarian hanyalah jawaban sesaat, karena segera akan kembali lagi kepada pengalaman kekosongan yang serupa. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai tempat pelarian untuk memenuhi hasrat manusiawi kita, relasi kita pun pasti tidak akan langgeng dan bertahan lama dengannya. Relasi yang langgeng dan bertahan lama dengan Tuhan selalu mengandaikan kedekatan yang berlangsung terus-menerus dan setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, berkaca dari firman Tuhan hari ini, kita kembali kepada titik ini untuk kembali merenungkan dan mengingat kata-kata Yesus. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku tidak akan lapar lagi. Maka memandang pesan Kristus ini, mari kita belajar menyerupai Yesus. Maka yang kita lakukan adalah memurnikan hati kita agar di sana bersemi cinta yang jujur, bebas pamrih. Ketika hati sudah dibebaskan, sukacita mengalir secara otomatis karena Tuhan ada di dalam hati kita. Karena itu kita perlu menjadikan hati kita ini taktanya Tuhan. Kita perlu terus berdoa, merenungkan firman Tuhan, menerima dan merayakan sakramen-sakramen, melakukan berbagai pelayanan, dan juga aneka macam latihan rohani lain, agar kesadaran kita tentang adanya Tuhan tidak pernah luntur, bahwa Tuhan selalu ada menyertai kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, Yesuslah roti hidup, penjamin hidup kekal. Oleh sebab itu, mari kita terus membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Relasi yang menjadikan kita semakin kuat bertahan di tengah dunia. Karena kita sungguh yakin memiliki kedekatan dengan Yesus, dan kita mau supaya relasi kita dengan Yesus itu yang terpancar nyata dalam relasi kita dengan sesama
itu bukan hanya untuk kepentingan duniawi saja, tetapi kita mau mengarahkan diri kita kepada hal yang lebih utama dan kekal, yakni kerajaan surga yang Tuhan janjikan kepada kita semua. Mari datang kepada Yesus, roti hidup yang memberikan kehidupan kekal itu untuk kita semua. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.